Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kumlasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang terjadi dari beberapa komponen. Ketika salah satu komponen ini tidak bekerja secara maksimal, maka tujuan dari kurikulum bisa saja nanti tidak tercapai. Nah, komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah tujuan. Dengan adanya tujuan yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum, menjadikan fokus seperti apa peserta didik setelah menempuh kurikulum tertentu. Nah, tujuan ini mencakup 3 hal. Yang pertama, aim atau disebut juga tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu goal, yang disebut juga tujuan pendidikan institusi, dan objektif adalah tujuan per mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi, ketiga tujuan kurikulum ini harus bersinergi karena tujuan mata pelajaran atau mata kuliah mesti mendukung tujuan dari institusi. Nah, begitu juga dengan tujuan institusi ini untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua adalah konten kurikulum. Konten kurikulum terkait dengan hal yang akan disiapkan untuk peserta didik. Maka setelah menempuh kurikulum tertentu, memiliki kognitif seperti apa, afeksinya bagaimana, dan psikomotornya seperti apa. Nah, ada beberapa kriteria dari konten kurikulum. Yang pertama yaitu kebutuhan sosial, selanjutnya kecukupan, signifikan, validitas, kegunaan, minat, perkembangan manusia, struktur disiplin ilmu, terpelajari, serta kelayakan. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadikan sesuatu itu menjadi konten kurikulum. Selanjutnya adalah organisasi kurikulum. Nah, setelah memperoleh konten-konten yang akan diberikan kepada peserta didik, ingat konten itu tidak hanya berupa pengetahuan karena domain pembelajaran itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi saat kita berbicara mengenai konten, berarti kita mencakup 3 domain ini. Nah, terkait organisasi ini, ada aturan yang harus diikuti dalam mengembangkan konten. Nah, mulai dari vertikal maupun horizontal. Nah, organisasi horizontal ini terkait dengan integrasi dan ruang lingkup. Nah, bagaimana suatu konten ini bisa saling berintegrasi sehingga peserta didik ini dapat mengkaitkan satu materi ke materi yang lain. Nah, contohnya pada saat membahas materi fisika. Nah, di situ bisa barangkali dikaitkan dengan ada kimianya atau mungkin matematikanya. Nah, atau dan lain sebagainya. Nah, itu adalah terkait dengan organisasi horizontal. Sedangkan organisasi secara vertikal mempertimbangkan urutan dan keberlanjutan. Nah, bagaimana urutan sistematis dari satu konten ke konten yang lain. Nah, organisasi vertikal ini terkait dengan mata pelajaran apa yang sudah ditempuh oleh peserta didik. Dan hal ini tentu menjadi dasar untuk mengembangkan kegiatan belajar yang akan dilakukan, karena itu akan menjadi pengetahuan awal bagi peserta didik. Nah, kemudian apa yang kita ajarkan hari ini tentu akan menyokong mata pelajaran atau mata perkuliahan yang selanjutnya akan diambil oleh peserta didik. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Nah, ini terkait dengan 2 bentuk evaluasi, yaitu evaluasi proses atau formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Evaluasi proses sejak pertama kali melakukan analisis tujuan kurikulum. Nah, jadi proses dari penyusunan tujuan, konten, organisasi, serta penerapannya itu dievaluasi setiap prosesnya. Nah, sedangkan evaluasi sumatif untuk menilai pencapaian dari tujuan yang sudah diterapkan, menjadi tujuan indikator keberhasilan. Ketika tujuan tercapai, maka dapat dikatakan pelajaran atau kurikulum itu sudah efektif.
Baiklah, itulah beberapa komponen dalam kurikulum menurut Relda Taba. Ada beberapa komponen lain yang diturunkan oleh para ahli. Nah, di situ silahkan dikaji lebih dalam. Tetapi pada dasarnya kurikulum itu terdiri dari 4 komponen yang saya sebutkan tadi. Nah, demikianlah penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.